kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ais Jati sebagai peneliti pada survei. Kami ingin melaporkan hasil survei pengembangan karir tenaga gizi di Indonesia tahun 2021. Survei ini dilakukan atas dasar kepedulian kami terhadap pengembangan karir tenaga gizi di Indonesia. Untuk mengetahui kondisi terkini, khususnya para lulusan gizi dan tenaga gizi yang telah berkiprah di berbagai bidang. Dengan adanya survei ini, diharapkan dapat menjadi insight, menambah wawasan, atau menjadi masukan bagi siapapun yang peduli terhadap profesi gizi di Indonesia. Sehingga, profesi ini dapat dikembangkan lebih baik secara berkelanjutan, dengan harapan mempunyai peran yang lebih optimal untuk masyarakat. Kami ucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan diseminasi laporan survei pengembangan karir tenaga gizi di Indonesia tahun 2021. Di sini, Anda akan mendapatkan beberapa wawasan menarik berdasarkan survei yang telah kami lakukan kepada 896 tenaga gizi dan calon tenaga gizi di Indonesia. Akan tetapi, dalam laporan ini kami hanya menganalisis responden yang telah menjadi tenaga gizi, yaitu sebanyak 634 orang. Bila ada kesempatan, kami juga akan melakukan analisis untuk responden yang masih menjadi calon tenaga gizi atau masih mahasiswa. Survei ini dilakukan secara daring atau online menggunakan formulir elektronik pada tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 6 Juni 2021. Salah satu temuan menarik pada survei ini yaitu sebanyak 58,5% tenaga gizi merasa gelisah terhadap karirnya. Hanya 18,5% yang tidak merasa gelisah atau yakin dengan kondisi karirnya saat ini. Sedangkan sisanya sebanyak 23% masih ragu-ragu terhadap karir yang ingin dijalaninya. 5 faktor terbesar kegelisahan tersebut menurut pendapat para tenaga gizi antara lain, kurangnya jaringan yang mendukung, kurangnya informasi, kurangnya kesadaran diri, kurangnya percaya diri, dan kurangnya kemampuan komunikasi efektif. Selain itu, masih banyak lagi informasi penting yang didapat dalam survei ini. Tentunya informasi ini sangat disayangkan apabila Anda lewatkan. Semoga seluruh informasi dan insight hasil survei ini dapat membantu Anda, baik secara individu, komunitas, maupun organisasi yang peduli terhadap pengembangan karir tenaga gizi di Indonesia, agar tahu kondisi terkini dan menyiapkan usaha serta inovasi yang diperlukan. Wawasan umum, karakteristik peserta survei. Survei ini diikuti oleh 634 peserta. 11,8% peserta survei berjenis kelamin laki-laki, sedangkan mayoritas peserta adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 88,2%. Kondisi ini barangkali juga menggambarkan jumlah tenaga gizi di Indonesia yang mayoritas didominasi oleh kaum perempuan. Pada survei ini, peserta dengan pendidikan S1 menjadi responden terbanyak, yaitu sebanyak 45,1%. Selanjutnya diikuti oleh tenaga gizi dengan pendidikan terakhir D3 sebanyak 23,3%, D4 sebanyak 16,6%, S2 sebanyak 12%, dietitian sebanyak 2,7%, dan dengan pendidikan S3 sebanyak 0,3%. Kondisi ini mungkin menggambarkan proporsi pendidikan akhir pada tenaga gizi yang ada di Indonesia saat ini, bahwa didominasi oleh tenaga gizi dengan tingkat pendidikan S1, meskipun tidak diketahui apakah langsung mengambil sekolah S1 atau lanjutan sekolah D3. Program profesi dietitian yang saat ini semakin banyak dibuka di berbagai perguruan tinggi dan politeknik kesehatan juga telah menghasilkan lebih banyak profesi dietitian. Dan apabila data ini digeneralisir untuk menggambarkan kondisi tenaga gizi di Indonesia, maka 3 dari 100 tenaga gizi telah menjadi profesi dietitian. Kabar ini tentu sangat menggembirakan bagi pengembangan profesi tenaga gizi di Indonesia. Tenaga gizi perlu mengikuti pendidikan profesi agar jenjangnya paripurna sebagai profesi.
Saat ini, mayoritas tenaga gizi telah bekerja sesuai dengan latar belakang sekolahnya, yaitu sebagai ahli gizi atau tenaga gizi sebanyak 52,3%, baik bekerja di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Sebanyak 13,1% tenaga gizi merupakan fresh graduate atau baru lulus, dan sebanyak 7,9% sedang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Freelance atau pekerja lepas juga cukup diminati oleh para tenaga gizi sebagai alternatif pekerjaan, menempati peringkat keempat pada pekerjaan yang sedang dijalani oleh para tenaga gizi saat ini, yaitu sebanyak 7,3%. Pekerjaan menjadi dosen juga cukup tinggi pelakunya, yaitu sebanyak 6,9%. Kemungkinan hal ini juga didasari oleh banyaknya peluang dari program studi gizi baru yang dibuka, sehingga menjadi dosen menjadi pilihan pekerjaan yang menarik bagi para tenaga gizi. Tentunya dengan persyaratan pendidikan yang memadai dan sesuai ketentuan. Masih terdapat 1,4% dari tenaga gizi belum mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan menjadi PNS atau ASN yang mayoritas sangat diminati oleh warga Indonesia hanya dimiliki oleh 0,5% tenaga gizi. Artinya, pekerjaan sebagai PNS atau ASN merupakan pilihan pekerjaan yang sangat kompetitif dan terbatas. Hanya 1 dari 200 orang tenaga gizi yang diterima menjadi PNS atau ASN di Indonesia. Dengan melihat kondisi ini, diperlukan lebih banyak informasi pilihan pekerjaan, agar peluang dan kesempatannya lebih luas untuk pengembangan karir tenaga gizi. Misalnya seperti menjadi pengusaha atau nutripreneur, atau pekerjaan di sektor-sektor lainnya yang terkait gizi, pangan, dan kesehatan. Pada survei ini, hal yang menarik lainnya adalah bahwa ternyata banyak juga tenaga gizi yang mempunyai pekerjaan ataupun mereka menganggap hal itu sebagai pekerjaan lebih dari satu. Artinya, tenaga gizi mempunyai lebih dari satu pekerjaan yang mereka geluti, yaitu sebanyak 13,2%. Misalnya, beberapa tenaga gizi selain menjadi tenaga gizi atau ahli gizi, mereka juga mempunyai pekerjaan lain menjadi pengusaha, berdagang, freelance, dan beberapa jenis pekerjaan lainnya. Ada juga tenaga gizi yang bekerja di sektor swasta, namun tetap membangun bisnis, dan melakukan alternatif pekerjaan lainnya. Hal ini dapat menjadi insight bagi Anda sebagai tenaga gizi untuk dapat mengelola pekerjaan lebih dari satu, tentu dengan tidak mengurangi profesionalisme Anda pada pekerjaan utama. Pada survei ini, kami mengelompokkan umur responden berdasarkan kategori generasi yang populer saat ini, seperti kelompok baby boomer, generasi X, generasi Y atau generasi milenial, dan generasi Z. Mayoritas peserta survei adalah generasi milenial sebanyak 49,1%. Kemudian generasi Z sebanyak 42,7%, generasi X sebanyak 7,3%, dan baby boomer 0,9%. Kondisi ini hampir mirip dengan generasi yang mendominasi penduduk Indonesia saat ini, yaitu generasi Z dan generasi X, meskipun proporsinya tidak sama. Berdasarkan data BPS, populasi Indonesia terdiri dari 27,94% generasi Z dan 25,87% generasi. Pada survei ini diikuti oleh tenaga gizi yang berdomisili di seluruh provinsi di Indonesia. Tenaga gizi paling banyak berdomisili di Pulau Jawa, seperti di Jawa Tengah sebanyak 15,8%, Jawa Timur sebanyak 15,1%, Jawa Barat sebanyak 14,5%, Yogyakarta sebanyak 10,7%, Jakarta sebanyak 8,7%, dan Nusa Tenggara Barat 4,1%. Tantangan tenaga gizi dalam pengembangan karir. Pada saat responden ditanyakan, apakah Anda merasa gelisah terhadap perkembangan karir Anda? Sebanyak 18,5% peserta tidak merasa gelisah.
Namun, mayoritas tenaga gizi mengalami rasa gelisah terhadap pengembangan karir mereka. Sebanyak 23% peserta ragu-ragu menjawab terkait kegelisahan yang mereka rasakan. Hal ini dapat menggambarkan kondisi psikologis para tenaga gizi yang sedang berjuang dalam menyiapkan masa depan mereka berkarir sebagai tenaga gizi. Hasil ini perlu menjadi perhatian bagi para mahasiswa, calon tenaga gizi, organisasi profesi, penyelenggara pendidikan gizi, dan stakeholder terkait agar menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Misalnya, dengan penyediaan informasi dan motivasi yang cukup terkait pengembangan karir tenaga gizi. Setelah para peserta ditanyakan rasa gelisahnya terhadap pengembangan karir tenaga gizi, selanjutnya ditanyakan juga mengenai penyebab kegelisahan yang dialami oleh para tenaga gizi. Faktor terbesar penyebab kegelisahan adalah kurangnya jaringan yang mendukung dalam pengembangan karir, yaitu sebanyak 22,2%. Faktor penyebab kegelisahan lainnya adalah kurang kesadaran tentang kekuatan diri, sebanyak 16,6%. Kurangnya informasi, sebanyak 16,5%. Kurangnya percaya diri, sebanyak 14,8%. Kurang mampu berkomunikasi efektif sebanyak 11,1%, nilai atau identitas diri tidak selaras dengan karir sekarang sebanyak 6,5%, dan kebiasaan buruk sebanyak 4,9% seperti tidak disiplin. Apabila dicermati, kebanyakan faktor penyebab kegelisahan timbul dari kondisi internal, artinya lebih kepada sisi individual tenaga gizi. Faktor penyebab kegelisahan lainnya yaitu munculnya profesi lain dengan jenis pekerjaan yang sama. Tenaga gizi menganggap masyarakat masih underestimate dengan profesi tenaga gizi. Kesulitan mendapatkan STR, kurang kerjasama dengan pihak lain, kurang dukungan dari tempat kerja, dan kurangnya fasilitas. Pada survei ini, responden ditanyakan, apakah Anda pernah mendengar tentang jenjang karir? Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jenjang karir merupakan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya, atau pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Pada survei ini, 78,1% telah mendengar istilah jenjang karir, sedangkan 21,9% belum pernah mendengar istilah jenjang karir. Selanjutnya, responden juga ditanyakan, apakah Anda memiliki rencana jenjang karir? Namun ternyata, baru 44,8% yang memiliki rencana jenjang karir. Sedangkan, mayoritas masih belum punya dan masih ragu-ragu. Peserta yang tidak memiliki rencana jenjang karir sebanyak 33,3%, dan 21,9% masih ragu-ragu dalam rencana jenjang karirnya. Serba-serbi tenaga gizi dalam pengembangan karir. Apa yang menjadi harapan para tenaga gizi dalam pengembangan karirnya? Pada survei ini ditemukan bahwa 19,3% tenaga gizi tidak menjawab tentang harapan mengenai pengembangan karirnya. Ada beberapa asumsi, karena di dalam survei ini tidak ditanyakan alasan tidak menjawab pertanyaan terkait harapan tersebut. Misalnya, diasumsikan mereka masih bingung terkait dengan rencana pengembangan karir mereka, atau memang mereka tidak bersedia menjawab. Akan tetapi, didapatkan beberapa informasi bahwa yang paling diharapkan oleh para tenaga gizi adalah agar mereka mendapatkan jabatan yang lebih tinggi sebanyak 7,3%, melanjutkan sekolah sebanyak 5,5%, menjadi pengusaha sebanyak 5,1%, dan menjadi dosen sebanyak 4,3%. Selain itu, para tenaga gizi juga mempunyai harapan menjadi ahli gizi yang profesional sebanyak 3,5%. Menjadi ahli gizi klinik sebanyak 3,1%, melakukan praktek mandiri sebanyak 2,9%, menjadi PNS atau ASN sebanyak 2,5%, menjalani karir yang sesuai sebanyak 2,1%, dan menjadi kepala instalasi gizi sebanyak 2,1%. Upaya pengembangan karir tenaga gizi di Indonesia. Upaya apa yang dapat kita lakukan untuk pengembangan karir? Pada survei ini, menurut para tenaga gizi ditemukan bahwa
Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan karir mereka antara lain mengikuti pelatihan sebanyak 34,7%, mendapatkan pembinaan sebanyak 21,5%, mengikuti kursus sebanyak 18,8%, dan mendapatkan pendampingan sebanyak 18,6%. Selain itu, melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi juga disarankan oleh para tenaga gizi, yaitu sebesar 2,3%. Dan upaya lainnya, yaitu praktek langsung sebesar 0,4%, belajar terus-menerus sebanyak 0,2%, dan mengikuti sesi motivasi sebanyak 0,2%. Temuan ini dapat menjadi peluang bagi siapapun untuk berkontribusi dan melakukan inovasi dalam mendukung terwujudnya upaya-upaya tersebut, seperti kepada para penyelenggara pendidikan dan pelatihan, penyelenggara kursus, komunitas, dan instansi-instansi lainnya. Topik apa yang dibutuhkan untuk pengembangan karir tenaga gizi? Menurut para tenaga gizi, topik yang paling dibutuhkan adalah tentang public speaking sebanyak 19,8%, proses asuhan gizi terstandar atau PAGT atau NCP sebanyak 3,6%, komunikasi efektif sebanyak 3,4%, HACCP sebanyak 3,2%, dan soft skill lainnya sebanyak 3,0%. Topik-topik yang ditemukan dalam survei ini dapat menjadi peluang bagi para komunitas, institusi pendidikan dan pelatihan, serta organisasi lainnya dalam mengadakan pelatihan, seminar, ataupun pembinaan pengembangan karir tenaga gizi di Indonesia. Pada survei ini, kami juga menanyakan kebutuhan SKP organisasi profesi, khususnya Persagi, dalam kegiatan pengembangan karir. Mayoritas peserta sangat setuju sebanyak 64% dan setuju sebanyak 19,4% agar kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan karir, baik itu pelatihan, seminar, dan lainnya, mendapatkan akreditasi SKP dari Persagi sebagai organisasi profesi tenaga gizi di Indonesia. Media apa yang disukai dalam kegiatan pengembangan karir tenaga gizi? Pada survei ini, mayoritas peserta menyukai media atau mode tatap muka sebanyak 32,4% dalam proses pengembangan karir tenaga gizi. Namun apabila diimplementasikan dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, mungkin mode tatap muka menjadi belum memungkinkan untuk dilakukan. Karena banyaknya pengurangan mobilitas di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa alternatif yang dapat digunakan antara lain melalui video conference sebanyak 25,4%, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, atau platform sejenis. Kemudian melalui streaming sebanyak 13,9%, seperti menggunakan YouTube, Facebook, atau platform sejenis. Dan WhatsApp Group sebanyak 13,3%. Pada survei ini, juga ditanyakan mengenai siapa narasumber yang cocok untuk mengisi atau mendampingi proses pengembangan karir tenaga gizi. 10 narasumber teratas pilihan peserta survei antara lain Ibu Rita Ramayulis sebanyak 15,4%, para expert sesuai bidangnya sebanyak 9,8%, dosen sebanyak 4,2%, ahli gizi sebanyak 3,7%, Prof. Hardinsyah sebanyak 2,5%, Persagi sebanyak 1,8%, praktisi sebanyak 1,5%, Mas Rizal Nutrisionis sebanyak 1,5%, Kemenkes RI sebanyak 1,0%, dan Mas Tony Arjuna sebanyak 0,9%. Daftar lain dapat dilihat pada grafik berikut ini. Kesimpulan survei pengembangan karir tenaga gizi di Indonesia. Kami menyimpulkan bahwa sebagian besar tenaga gizi mengalami kegelisahan terhadap pengembangan karirnya di masa depan. Faktor terbesar yang menyebabkan kegelisahan tersebut antara lain kurangnya jaringan yang mendukung dalam pengembangan karir, kurangnya kesadaran tentang kekuatan diri, kurangnya informasi, kurangnya percaya diri, kurangnya mampu untuk bisa berkomunikasi efektif, identitas diri tidak selaras dengan karir sekarang, dan kebiasaan buruk seperti tidak disiplin.
Adapun usaha yang dapat dilakukan untuk lebih mempersiapkan pengembangan karir tenaga gizi yang lebih baik antara lain mengikuti pelatihan, pembinaan, kursus, pendampingan, dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Media yang disukai dalam rangka pengembangan karir antara lain dengan media atau mode tatap muka, dengan alternatif lain melalui media video conference, streaming, dan WhatsApp group. Demikian laporan survei pengembangan karir tenaga gizi di Indonesia yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil dari survei ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila Anda ingin melakukan korespondensi terkait dengan kegiatan survei ini, dapat menghubungi saya melalui email di aziz.jati@gmail.com atau melalui WhatsApp di 081 328 685 526. Kami ucapkan terima kasih kepada para responden dan seluruh pihak yang telah mendukung dan berkolaborasi dalam kegiatan survei ini, antara lain seperti Komunitas Lebah Ceria, Himpunan Mahasiswa Gizi Stikes Saliwangan Maros, Gizipedia Indonesia, Ikatan Sarjana Gizi Indonesia (ISAGI), Diet Baik ID, Kelas Gizi ID, Ahli Gizi ID, Ormagika FKUB, Iluni Gizi FKM UI, Kagika FKKMK UGM, Gizi Inspirasi, Gizi Nusantara, dan Diet Partner ID. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para pendengar dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam sehat!